penglihatan matamu. Sopo ngomong matamu dhewe mau? Ini bahasa Indonesia kok. Penglihatan matamu itu mulai remeng-remeng, nggak jelas. Artinya kamu harus mempertajam pandangan mata hati dan mata batinmu. Udah waktunya. Tenagamu dulu kuat, sekarang jadi lemah. Itu kan peringatan dari Allah. Dulu lari 10 km bolak-balik kuat, sekarang jalan 5 meter nyeret-nyeret. Itu peringatan dari Allah. Dulu main bola sampai 2 jam kuat, sekarang nendang bola bukan bolanya yang lepas, dengkule sing merotoli. Lah kayak saya sekarang masih bisa teriak-teriak, coba nanti kalau udah tua bersin aja untuk katut. Imam khususiyah Thariqah Qadiriyah An-Naqsabandiyah yang dimuliakan, yang kita hormati, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan yang kita hormati, Ibu Hajjah Tina bersama putra-putri, cucu dan keluarga besar beliau yang kita hormati, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah yang sangat saya sayangi, saya hormati rahimakumullah. Mengawali ngaji malam hari ini, mari dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah, bertawasul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga dan para sahabatnya, kemudian kepada para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus shalihin, para aulia, khususnya Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Haikalus Samadani Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, kemudian para ulama, kiai-kiai kita, punyai-punyai kita, guru-guru kita semuanya yang sanad ilmunya sambung kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan majelis yang terlaksana malam ini benar-benar menghasilkan maslahah, manfaah dan barokah. Sekaligus dengan suratul Fatihah kita niat hadiahkan untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Rifai bin Syahrawi, juga para ahli keluarga dari Sahibil Hajah, para sesepuh-sesepuhnya semuanya yang sudah berada di alam barzakh. Juga kita niatkan untuk orang tua kita, mbah-mbah kita, sesepuh dan leluhur kita yang berada di alam barzakh semuanya. Mudah-mudahan ketaatan, amal kebaikan dan ibadahnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, dibebaskan dari siksa neraka, digolongkan sebagai seperti apa yang diuraikan oleh pembawa acara tadi, terlalu berlebih-lebihan, bahkan
Malam ini saya lumayan galau. Saya paling susah itu kalau diminta ceramah di acara seperti malam hari ini, peringatan 1000 hari kematian. Kalau saya diminta ceramah di acara syukuran haji, syukuran umroh, saya sudah punya pengalaman haji, punya pengalaman umroh. Jadi saya bisa cerita. Kalau saya diminta ceramah di acara haflah akhir sana, di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah, saya juga punya pengalaman sekolah, punya pengalaman di lembaga pendidikan. Jadi bisa cerita. Saya diminta ceramah di acara walimatul khitan. Alhamdulillah saya juga sudah disunat. Meskipun trauma, nggak berani ngulang lagi. Tapi ada pengalaman, saya bisa cerita. Kalau diminta ceramah di acara walimatul nikah, walimatul arus, saya juga sudah nikah, ada pengalaman berkeluarga, jadi saya bisa cerita. Tapi kalau diminta ceramah di acara 1000 hari kematian, jujur saya belum punya pengalaman mati. Maka saya susah, apalagi yang dihadapi orangnya pinter-pinter. Kayak warga sini kan terkenal pinter-pinter orangnya. Maksudnya pinter bantah. Misalnya saya cerita mati itu begini, kalau matinya baik begini, kalau matinya buruk begini. Mon matena sae kadintok, mon matena jube kadik nekah. Nikah banyak tantretan sedari Madura. Terus misalnya saya kasih tahu di alam kubur seperti ini, nanti di akhirat prosesnya begini. Nah kata wong masyarakat sini, alah koyok tahu wae. Makanya para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, yang jelas kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu pintu yang semua manusia pasti memasukinya. Jadi kita semuanya ini sudah divonis mati oleh Allah. Tinggal menunggu kapan waktunya eksekusi. Semua dari kita sudah divonis mati. Tinggal nunggu kapan waktunya eksekusi. Sampean sudah siap apa belum? Kok diem? Sampean sudah siap apa belum? Nah, yang jawab belum sepertinya didahulukan. Mohon maaf para jamaah, misalnya pulang dari majelis ini nanti nyampe rumah, ada tamu di rumah sampean. Tamunya baik, ramah, senyum, kemudian bilang ke sampean gini, Bapak, mohon izin, saya adalah petugas Allah. Perkenalkan, nama saya Israel. Saya siap membantu Bapak untuk pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini apa minggu depan? Kira-kira jawabnya gimana, Pak? Nah, yang nggak jawab berarti besok pagi.
Misalnya ditawari seperti itu, milih malam ini apa milih minggu depan? Tanpa dijawab pun kita sudah tahu kok sebenarnya jawabannya kayak apa. Semua manusia ketika didatangi kematian nggak bakal siap, dan semuanya nggak mau mati, minta ditunda. Karena itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran yang mutlak kebenarannya. Semua manusia ketika ajal kematiannya tiba, merintih-rintih, minta ditunda, minta diundur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku ya Allah, jangan kau cabut nyawaku saat ini dulu. Aku minta diundur, minta ditunda sebentar saja. Ila ajalin qarib. Kenapa manusia nggak mau mati? Para jamaah, setidaknya ada dua alasan utama. Yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Itu dua alasan utama kenapa manusia nggak mau mati. Pertama, berat berpisah dengan yang dicintai. Apa itu? Ya dunia. Simbolnya harta, kekayaan, dan anak-anak. Kalau kita jeli ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu melupakanmu dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang sangat merugi dan celaka. Jadi harta, kekayaan, dan anak-anak itu dua hal yang paling dicintai oleh semua manusia di dunia ini. Semua manusia cinta sama anak, semua manusia cinta sama harta. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua orang mesti suka sama anaknya. Al-walad samratul fuad. Anak itu buah hati. Bahkan bagi orang tua, anak itu bukan cuma kebanggaan, tapi investasi masa depan. Orang nggak punya anak itu mesti susah, betul? Terutama di masa tua. Walaupun kaya raya, kalau nggak punya anak susah. Pengen punya anak, berbagai cara ditempuh, lewat medis, obat herbal, pengobatan alternatif, macam-macam. Kadang sampai alatnya diperiksa-periksain, ini kurang lincip apa kurang apa gitu, saking pengennya punya anak. Kemudian harta, kekayaan, ya semua orang suka sama harta. Kerja keras, banting tulang, peras keringat, riwa-riwi, mondar-mandir, pontang-panting, pergi pagi pulang petang poyang payengan, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas-peringis, pelirak-pelirik, pelorak-pelorok, pendelak-pendelik, peletak-peletik, penculat-penculat. Itu yang dicari apa kalau bukan harta? Saking cintanya sama harta. Dua hal yang sangat dicintai itu kalau mati pisah, ditinggal. Makanya nggak mau mati. Padahal mati itu pasti.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kita terus dan terus diperintah untuk belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Ini didengerin apa enggak ya? Saya ulang, kita terus dan terus diperintah untuk belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nggak perlu belajar, karena meninggal dunia itu mati, gampang banget, nggak perlu belajar. Mati itu gampang, saking gampangnya mati sampai sekarang nggak ada kursus kematian, nggak ada sekolah fakultas jurusan kematian. Betul? Gampang kok. Anak-anak kecil aja bisa mati kok, anak umur 1 tahun 2 tahun bisa mati, apalagi anak-anak umur 67 tahun. Makanya sampean nggak usah khawatir, jangan-jangan aku nggak bisa mati. Bisa, udah hidup ini jalani aja, nanti kan mati-mati sendiri. Orang itu kalau udah waktunya mati nggak pakai diapa-apain, mati. Ada kok orang tidur nggak diapa-apain, ternyata nggak bangun-bangun selamanya, padahal nggak diapa-apain, ya mati, emang udah waktunya. Tapi kalau belum waktunya mati, meskipun diapa-apain ya nggak mati. Ada maling ketangkep orang kampung, dipukuli sampai gepeng, nggak mati, emang belum waktunya mati. Ada pemuda frustasi, putus cinta, ditinggal nikah sama pacarnya, dia pengen bunuh diri, karepe ngombe baygon, keliru seprit, ya nggak mati, wong belum waktunya. Loh, ini bener, ada cerita fakta, ada orang itu ngebet kepingin mati, udah nggak tahan hidup, gara-gara mikirin anak nggak bisa dinasehati, mikirin istri nyakitin hati, mikirin hutang nggak bisa ngelunasi, koyok iku yang duduk metungkruk itu ya, karena saking sumpeknya dia, udah dia ngebet pengen mati, udah nggak tahan hidup, terus mati ae, akhirnya dia nyari tali itu yang gede panjang biar lega. Berangkat dia ke pekarangan, di situ ada pohon besar tinggi, celingkrik naik, begitu sampai atas diikat itu tali, cancang ke lehernya, set, saking ngebetnya mati, mau lompat itu, mau gantung diri dia baca nawaitul kendat lillahi ta'ala, lompat gelodak, nggak mati karena talinya kepanjangan. Ya nggak bisa gantung, wong talinya kepanjangan, ya cuma punggungnya kedengkek, mau naik lagi wis kadung sakit, akhirnya pulang melaku seyek sama dedeng karena memang belum waktunya mati. Makanya para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kita nggak disuruh belajar meninggal dunia, tapi belajar meninggalkan dunia secara pelan-pelan, bertahap, meninggalkan kecintaan kita kepada hal-hal yang berbau dunia. Itu maksudnya belajar meninggalkan, kok gak nyaut ya, belajar meninggalkan dunia. Ya nggak usah takut-takut mati. Kalau mati itu, kematian itu kan kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Yang jelas semua kita sudah ngantri, dan mati itu nggak ditentukan oleh takut dan berani.
Bukan berarti yang pemberani matinya duluan, yang penakut matinya belakangan. Enggak. Coba dijawab pertanyaan saya. Yang pemberani sama yang penakut matinya lebih dulu mana? Lah iya. Kadang-kadang yang berani maju perang berkali-kali enggak mati-mati kok. Yang takut mati duluan, karepe ngungsi kebom. Ada ibu-ibu yang ngomongi anaknya, "Nak, kamu jangan jadi tentara, nak. Ibu takut kalau kamu jadi tentara nanti disuruh maju ke medan perang, kamu ketembak mati duluan, nak, kalau jadi tentara." Dan ternyata yang jadi tentara perang berkali-kali, selamat tetap hidup sampai tua. Loh, yang di rumah nggak ngapa-ngapain, mati kesetrum. "Nak, jangan jadi pilot, nak. Ibu nggak seneng kalau kamu jadi pilot. Nanti kamu nerbangin pesawat, pesawatnya jatuh, kamu mati duluan, nak." Lu yang jadi pilot itu sampai tua hidupnya banyak kok. Lu yang di rumah di atas tempat tidur sama istrinya kelon, mati kedengkek. Coba dijawab. Kalau jawabannya semangat ya nanti ngajinya lama. Kalau nggak semangat ya sebentar aja. Ngapain ngomongi orang nggak semangat? Tolong dijawab. Yang sehat sama orang yang sakit-sakitan matinya lebih dulu mana? Kadang yang udah sakit-sakitan bertahun-tahun nggak mati-mati, sampai yang ngerawat tuh capek. Nek ndonga, "Ya Allah, menawi badhe dipundhut nanti gampang nih, ya Allah." Sakit-sakitan bertahun-tahun ndak mati-mati, udah dibacakan Yasin ya sek melorok. Bacakan surat Ar-Ra'd mendeles. Yang sehat, segar, bugar tiba-tiba mati mendadak. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Ini kayaknya yang enggak dengerin ceramah saya mau mati mendadak ini. Yang muda sama orang yang tua matinya lebih dulu mana? Enggak mesti kok. Di sini pernah ada enggak cucu mati lebih dulu daripada kakeknya? Lah iya, maka yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati itu enggak harus tua. Yang sekarang sehat jangan pernah merasa jauh dari kematian, syarat mati itu enggak harus sakit dulu. Dijawab lagi. Yang udah nikah sama yang masih jomblo matinya lebih dulu mana? Kadang duluan yang jomblo sing urung kanggo. Lagi-lagi yang kenceng jawabnya. Orang miskin sama orang kaya matinya lebih dulu mana? Nah, sing jawab ki mesti melarat kuwi. Itu jawabannya orang dendam itu. Pengen kaya nggak kesampaian, akhirnya ndongakno mati ngono iku. Ndak mesti kok. Ya Allah. Makanya para jamaah, kapan matinya itu ndak penting. Yang penting kita memikirkan nanti kita mati itu seperti apa. Insya Allah nanti di belakang saya sampaikan, kalau waktunya mencukupi, nggak mencukupi ya mudah-mudahan tahun depan diundang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya saya ceramahnya dicampur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa? Ya ini kayaknya ya mayoritas Jawa campur Madura ini. Dan hebatnya reng Madura nih kah? Pelak cak Jawa. Kan rong Jawa. Tau neng cak Madura, neka menang orang Madura. Kowe ngerti apa piye guyu ngono kowe? Nah, kita sudah banyak dikasih peringatan sama Allah. Kalau sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal, itu biasanya udah banyak peringatan dari Allah. Berapa usia harapan hidup rata-rata minimal manusia sekarang? Hasadu ummati minas sittina ila sab'in.
Usia harapan hidup rata-rata umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Kurang lebih segitu. Kurang nggak banyak, lebih nggak banyak. Rata-rata kalau pakai ukuran umurnya Rasulullah 63 tahun. Maka yang sekarang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan lebih 3 minggu. Berarti tinggal berapa? Nah, seminggu udah kepotong semalam loh ini. Siap-siap. Maka biasanya udah banyak dikasih peringatan sama Allah. Apa itu? Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Fungsi-fungsi dari organ tubuh udah mulai berkurang. Udah mulai melemah. Itu peringatan. Rambut yang dulu warnanya hitam berubah jadi mbok gak nyaut tok. Rambut yang dulu warnanya hitam berubah jadi putih. Berarti kan sudah waktunya meninggalkan dunia hitam. Menuju dunia putih. Itu sebentar lagi akan dibungkus kain warna. Itu peringatan dari Allah. Gigi yang tadinya kuat tertancap mulai berguguran. Itu peringatan dari Allah, bukan cuma gigimu yang akan gugur dan jatuh. Tubuhmu, dirimu juga akan gugur, jatuh, tertanam ke dalam tanah. Peringatan dari Allah. Sing bogang untune langsung mingkem. Penglihatan matamu. Siapa ngomong matamu dewe mau? Ini bahasa Indonesia kok. Penglihatan matamu itu mulai remeng-remeng, gak jelas. Artinya kamu harus mempertajam pandangan mata hati dan mata batinmu. Udah waktunya. Tenagamu dulu kuat, sekarang jadi lemah. Itu kan peringatan dari Allah. Dulu lari 10 km bolak-balik kuat, sekarang jalan 5 meter nyeret-nyeret. Itu peringatan dari Allah. Dulu main bola sampai 2 jam kuat, sekarang nendang bola bukan bolanya yang lepas, dengkule sing merotoli. Lah kayak saya sekarang masih bisa teriak-teriak. Coba nanti kalau udah tua, bersin aja untu katut. Ini kan peringatan dari Allah. Halo? Ngono ku wong iku kadang gak gelem lek ngaku tua, gak gelem ngakoni lek tua. Ya giginya udah habis ngono kaya aku ki asline isih enom. Ya cuma kalah untu. Lho untumu kalah karo sapa? Kok iso kalah untu? Untu protol kropos iki tandane wis tuwek, Bro. Sadar. Loh, dulu duduk kayak gini 4 jam nyantai, kuat. Begitu acara selesai bangkit, bangun, jerantal, cerekal. Sekarang jangankan 4 jam, setengah jam laleane wis ping 7, lungguh silo mereng nengen mereng iwa metungkruk gek semuten geringgingen tangi iki balunge keretek terantanan terus bliyeng. Itu kan peringatan. Ibu-ibu juga sama. Dulu onderdilnya masih kuat, baut-bautnya masih kenceng, sekarang udah pada kendor, kulitnya mengkeret. Tapi ngono ku wong wedok gak terima kok, tarik nganggo senar. Lambe dicet, alis diaspal, pipi kanan kiri pasang lampu. Ya Allah, gigi dipagari. Lah sing ngapain nyolong untumu ki ya sapa? Ya Allah. Bibir disontek ndomble. Dodo sing wis kari tengere tok
sontek silikon biar mentek-mentek. Lah ya kan peringatan dulu waktu masih muda. Keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kebelenok kemontok kementek molek kinyis mingis montong moblong denok debleng. Senyumnya neratapno jantung kayak wong lanang diesemi iki jantunge jeduk apa maneh lirikane medhotno kolor. Wong lanang dilirikin dudul kon jero del kolore pedhot dulu. Sekarang udah tua bercermin nih lo ngelirik karo mengenge lho nyawang ayang-ayange dhewe iso wedi. Apa maneh pipinya kempong, giginya ompong, dodoi karek tengere tok ngelembreh kewer-kewer dinggoni BH brosot, BH dikencengi anjlok. Itu peringatan. Terus maaf, di antara tanda sudah dekat kematian itu mulai tidak membutuhkan dunia.